Nah, jika ada seorang imam seperti Abu Yazid masuk ke alam yang tadi, setelah masuk ke hahut, masuk ke bah, sampai kepada ahud ahadiyah Allah, maka di saat masuk ke kul huwallahu ahad, apa yang terjadi? Kul huwallahu ahad. Kalau mereka masuk ke rahasia ini, namanya ahad hanya ada dia, nggak ada kita. Di alam itu nggak ada kita. Jadi Abu Yazid ketika masuk ke alam itu apa bahasanya? Bukan subhanallah zikirnya, tapi zikirnya apa? Subhani, maha suci aku. Karena kalau dia bilang maha suci Allah, musyrik. Berarti ada dua orang. Ada dia dan ada Allah. Apa kata Al-Hallaj? Ma fi jubbati illallah. Tidak ada dalam jubahku kecuali Allah. Kalau dia bilang di dalam jubahku ada Hallaj, musyrik dia. Kenapa? Dia masuk ke alam ahud. Tapi ini lagi mabuk, nggak boleh dihukumi syariat. Hukum syariat di bawah, di alamul malak. Jadi paham kenapa ada orang zikir begitu? Imam Abu Yazid pernah berzikir, Anallah, Anallah. Biasanya apa? La ilaha illa anta. Sekarang, La ilaha illa ana. Karena di alam itu tidak ada kecuali hanya Allah. Allah pinjamlah lidahnya hadis Allah qadim. Maka tidak adalah yang hadis itu baru itu dibandingkan Allah yang qadim. Baru sah namanya wahdatul wujud. Jadi wahdatul wujud itu di situ. Kalau turun ke bawah, dia mesti ikut hukum lagi. Itu sebabnya kalau orang lagi minum-minum kopi terus ngomong wahdatul wujud, batal syariatnya. Ya, baru disebut zindiq. Sebaliknya, kalau dia sudah masuk ke alam ahud, lalu dia mengatakan ana anta, ana abduka ya Rabb, anta rabbi ya Rabb, dia musyrik. Karena ada dualisme di situ. Padahal hanya ada satu wajibul wujud. Faham maksudnya? Inilah makna hadis qudsi. Ya. Fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Jika aku mencintai hambaku, babnya bab cinta, maka aku ganti sifatnya. Sifatnya menjadi sifatku. Sifatku menjadi sifatnya. Jadi hilang. Ini disebut dengan fana. Tapi ini nggak lama, teman-teman. Nanti balik lagi ke bawah. Dia mendengar dengan pendengaranku. Kalau ngomong dengan kalamku. Kalau Allah ambil lisannya, berarti yang ngomong saat itu siapa? Allah. Nah inilah perbedaannya. Nabi Muhammad itu diangkat jadi nabi karena beliau tahan. Ketika beliau mengalami hal itu, ada yang disebut al-adab al-Muhammadi, adab Muhammad sallallahu alaihi, nggak boleh ngomong anallah, walaupun lisannya dipinjam. Ini adab Muhammad namanya. Beliau cukup di dalam hatinya. Karena Imam Abu Yazid tidak sempurna seperti sempurna Nabi, Halat tidak seperti sempurna Nabi, maka keceploslah. Mirip-mirip kayak orang baru nikah, keceplos ngomong malam pertama ke teman yang belum nikah. Ya, hati-hati antum nih yang nikah lagi tuh ya. Baik, paham kenapa ada wahdatul wujud? Jadi di wahdatul wujud itu teman-teman, itu cuma hal, bukan makom. Orang nanti turun lagi. Dia orang nggak boleh lama-lama di situ. Ini namanya kehendak Allah sudah. Jadi faham siapa Ibnu Arabi? Ya, kenapa Ibnu Arabi menyebut wahdatul wujud? Ini yang dipretelin, yang dipalsukan oleh orang-orang yang ingin memalsukan tasawuf dari kalangan kebatinan, yang kemudian digoreng oleh pembenci tasawuf, termasuk Ibnu Taimiyah. Tapi beliau sudah tobat di akhir hayatnya. Inilah yang sudah digoreng lagi. Ada buku rapor merah tasawuf. Ya, nah itu gara-gara itu teman-teman. Apalagi Sidi Ahmad Tijani udah bolak-balik ke alam mahud. Maka beliau mengatakan apa? Ini salawat al-fatihah aku terima dari Rasul. Dia lagi ngomong di alam itu. Kita mengukurnya di alam ini. Pernah ketemu orang punya firasat kuat nggak? Percaya? Kok percaya? Kok bisa percaya sama orang punya firasat? Belum tentu wali.
Kok nggak percaya sama wali? Nah, inilah sedihnya hari ini. Ya, nah, yang paling sering dibully di kalangan orang-orang yang anti tasawuf sekarang, ya mereka-mereka ini, Hallaj, Ibn Arabi, Ahmad Tijani. Tiga ini. Ini kita wajib, sudah wajib kifayah. Antum fardu kifayah membela mereka. Karena antum sudah paham. Ya. Ya Buya Zulfikar ya. Harus sudah paham. Kalau sudah paham, wajib membelanya. Gak boleh diam. Antum diam, itu disebut dengan syaitan akhras. Syaitan tapi bisu. Mendiamkan kemungkaran. Jadi kemungkaran itu bukan masalah orang minum-minum, orang zina, itu udah jelas. Kemungkaran zahir. Ada kemungkaran cara berpikir, ini berbahaya. Akut kalau sudah masuk ke sana. Dan banyak orang terjebak di sini. Nah, kita wajib. Kenapa kita kemudian buat ribat nurnia? Kenapa kemudian kita buat kajian di Rumi Center? Karena kita ingin membangkitkan itu. Ya. Kita nggak ingin membangkitkan orang-orang mabuk seperti Abu Yazid, bukan. Nah, itulah yang cerita. Tiba-tiba kalam Ibn Arabi dipretelin sama mahasiswa. Apa kata mahasiswa? Ibn Arabi berkata, aku melihat wajah Allah pada cantiknya perempuan. Ya, modus dia. Ya. Sambil ngopi-ngopi, terus ngeliat cewek cantik, dia bilang melihat Allah. Ibn Arabi lagi berbicara di makom yang tadi. Ini yang minum-minum kopi ini di mana makomnya dia? Nongkrong-nongkrong di kafe terus, mending kafe Rumi, ada zikirnya. Ini kurang doanya kayaknya nih ya. Ya. Baik. Nah, maka beliau menyebutkan di halaman 86, teman-teman. Ini saya ringkas nanti ya. Fa innahu ya wa ba'du